Baik, Ibu lanjutkan ke di sini, yakni mengenai AJP yang kelima, yakni penyusutan aktiva tetap. Ingat, aktiva tetap dalam perusahaan itu adalah di mana aktiva yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Misalnya peralatan, bukan perlengkapan, peralatan, ada mesin, ada kendaraan, ada gedung. Kemudian ada juga tanah, tetapi tanah tidak disusutkan karena nilainya akan semakin meningkat. Nah, penyusutan aktiva tetap di sini merupakan penurunan nilai aktiva yang harus dibebankan di setiap atau di akhir periode akuntansi. Nah, untuk penyusutan aktiva tetap di sini ada 3 metode. Metode yang pertama yakni metode garis lurus, kemudian metode yang kedua metode tarif, dan metode yang ketiga yakni metode jumlah angka tahun. Nah, misalnya anak-anak, contoh yang pertama di sini adalah metode garis lurus. Misalnya pada tanggal 1 April 2019 dibeli mobil sebesar 125 juta rupiah. Masa manfaat mobil tersebut dipakai adalah selama 4 tahun. Nilai sisa atau sebesar yang disebut dengan nilai residu adalah sebesar 5 juta. Nah, ini ilustrasinya tanggal 1 bulan 4 2019 dibelilah sebuah mobil sebesar 125 juta rupiah dengan masa manfaat sebesar atau selama 4 tahun. Berakhir pada tanggal 1 bulan 4 2023 dengan nilai sisa atau nilai residu sebesar 5 juta rupiah. Nah, karena kita membuat pembukuan pada akhir periode 2019, yakni pada tanggal 31 bulan 12 2019, maka kita harus cari tahu berapa besar penyusutan atau pengurangan nilai aktiva tetap tersebut. Kita hitung dulu untuk tahun 2019 saja, pada tahun ini saja. Kita hitung dari tanggal pembeliannya, yakni tanggal 1 bulan 4 sampai tanggal 31 bulan 12 2019. Kita mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Maka sudah terpakai atau dimanfaatkan sebesar 9 bulan. Nah, rumus untuk penyusutan dengan metode garis lurus adalah HP min NS atau NR per UE. HP ini adalah harga perolehan. Kalau diketahui data pembeliannya seperti pada contoh tanggal 1 April 2019, maka HP-nya sebesar 125 juta rupiah sudah tertera. Tetapi jika HP-nya tidak dikemukakan, maka kalian tinggal lihat berapa nominal atau saldo yang terdapat pada neraca saldo. Misalnya kendaraan di neraca saldo pada tanggal 31 Desember sebesar 200 juta, maka itu merupakan harga perolehannya. Kemudian dikurangi NS. NS itu adalah nilai sisa, atau NR. Ini sama saja anak-anak, boleh NR disebut NS atau boleh disebut NR. NR itu adalah nilai residu. Per UE. UE itu adalah umur ekonomis atau bisa disebut dengan N. Sama artinya, yakni umur ekonomis. Nah, perhitungan untuk mencari besarnya beban penyusutan, kita cari dulu nilai ekonomis untuk 4 tahun. Dikatakan bahwa HP-nya tadi, yakni harga belinya tadi adalah 125 juta dengan nilai sisa atau residu sebesar 5 juta. Maka nilai ekonomisnya sebesar 120 juta. Kemudian karena masa manfaatnya 4 tahun, kita cari masa manfaat untuk 1 tahun, yakni penyusutannya selama 1 tahun. Kita tinggal bagi 120 juta ini dibagi 4, sehingga dapat penyusutan per tahun sebesar 30 juta rupiah. Ingat, selama tahun 2019, yakni tanggal 1 bulan 4 sampai tanggal 31 bulan 12, kita hanya melaksanakan penyusutan selama 9 bulan, yakni tanggal 1 bulan April sampai 31 bulan Desember.
Jadi untuk mencari penyusutan tahun 2019 anak-anak, 9 bulan tadi yang sudah terpakai dibagi 12 ini adalah 1 tahunan, dikali 30 juta penyusutan per tahun, sehingga didapat penyusutan tahun 2019 adalah sebesar Rp22.500.000. Nah, akunnya ini pasti didebat itu adalah beban penyusutan. Karena di soalnya penyusutannya kendaraan, maka menjadi beban penyusutan kendaraan. Di debat, ingat beban bertambah di debat sebesar 22.500.000, harus sama sebesar perhitungannya. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi bertambahnya di kredit sama sebesar 20.500.000. Ingat anak-anak, beban penyusutan ini tergantung dari aktiva tetap yang disusutkan. Misalnya ada mesin yang diketahui disusutkan, maka tinggal kalian ganti beban penyusutan mesin, akumulasi penyusutan mesin. Kemudian misalnya gedung yang disusutkan, debitnya pasti beban penyusutan. Nah, ini yang kalian ganti sesuai dengan soal aktiva tetap apa yang disusutkan. Kreditnya juga pasti akumulasi penyusutan, tinggal kalian ganti aktiva tetapnya sesuai dengan jenis data penyesuaiannya. Misalnya tadi gedung, maka akumulasi penyusutan gedung. Debit kreditnya sama. Beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Yang kalian ganti adalah jenis aktiva tetap sesuai dengan data penyesuaiannya. Nah, kemudian Ibu contohkan dengan metode tarif. Misalnya, di neraca saldo terdapat saldo peralatan sebesar 200 juta. Pada akhir periode diketahui bahwa tarif penyusutan sebesar 10%. Nah, rumus untuk mencari metode penyusutan dengan tarif adalah HP. HP itu ingat harga perolehan dikali persentase tarif penyusutan. Karena di soal atau data penyesuaian sebesar 10%, maka kalian tinggal kalikan 200 juta dikali dengan 10%. Sehingga jurnal penyesuaiannya menjadi debit beban penyusutan peralatan. Ingat, peralatannya disesuaikan dengan transaksi. Karena di transaksi berupa aktiva tetap peralatan, maka debitnya menjadi beban penyusutan peralatan. Kemudian kreditnya pasti akumulasi penyusutan, tapi sesuaikan lagi. Yang diketahui adalah beban penyusutan peralatan sesuai dengan soal sebesar 20 juta. Ingat, 20 juta didapat dari 200.000 dikali 10%. Kreditnya juga sama sebesar 200 juta. Nah, anak-anak, jika diketahui seperti yang tadi, bahwa dia pembeliannya tanggal 1 bulan 4, maka kalian cari dulu per tahunnya. Nah, ini sebesar 10% ini adalah tarif penyusutan per tahun. Kalau yang tadi 9 bulan, maka kalian tinggal kalikan saja 9 per 12 dikali 20 juta. Karena 20 juta ini merupakan beban penyusutan selama 1 tahun. Sedangkan kalau misalnya membeli tanggal 1 bulan 4 dengan periode akuntansi yang ditutup tanggal 31 bulan 12, maka penyusutan yang sudah terjadi sebesar 9 bulan. Tinggal kalian kalikan 9 per 12 dikali 20 juta. Maka didapatlah beban penyusutan dari April sampai dengan Desember. Nah, begitu juga dengan aktiva tetap yang disetorkan atau dibeli pada Desember dan akhir periode akuntansinya juga Desember. Maka beban penyusutannya hanya 1 bulan saja. Oke, Ibu lanjutkan ke ilustrasi penyusutan metode jumlah angka tahun. Nah, untuk mencari jumlah angka tahun, kalian harus cari dulu JAT-nya, yakni jumlah angka tahun. Rumusnya adalah di sini UE itu adalah umur ekonomis, atau N ini sama UE atau N dikali N. N ini adalah umur ekonomisnya ditambah 1 dibagi 2. Ini adalah rumusnya.
Sehingga pada soal mesin dimanfaatkan untuk umur ekonomisnya selama 4 tahun, maka 4 kali 4 ditambah 1 per 2 sama dengan 10. Kita cari rumus untuk mencari beban penyusutan N ke berapa. Misalnya, pada soal di sini tanggal 1 April 2019 dibeli mobil. Maka 2019 ini adalah N yang pertama. Untuk N yang pertama, kalian tulisnya adalah 4. Dimulai dari 4 terlebih dahulu karena manfaat mesinnya selama 4 tahun. Untuk 2020 merupakan N kedua, maka kalian pasti nanti menulis 3 per 10. Jadi dari atas, ditulis dari maksimal berapa umur ekonomisnya, kemudian turun ke bawah semakin kecil. Karena ini tahun 2019 dan ini merupakan penyusutan tahun yang pertama, maka kalian tulis 4 sesuai dengan umur ekonomis totalnya. Dibagi 10, 10 ini adalah JAT-nya, 10 dikali HP harga perolehan sebesar 125 juta dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu sebesar 5 juta. Sehingga didapat 48 juta per tahun. Ingat, ini per tahun. Nah, karena lagi kembalikan, karena ini 1 April dibelinya, kemudian akhir periode akuntansinya adalah 31 Desember, maka yang sudah disusutkan atau yang sudah menjadi beban adalah sebesar 9 bulan. Sehingga tinggal kalian kalikan 9 per 12 dikali 48 sama dengan 36 juta. Ini adalah beban penyusutan mesin untuk tahun 2019. Nah, untuk jurnalnya sama anak-anak, debitnya pasti beban penyusutan. Nah, karena di soal adalah aktiva tetap berupa mesin, maka beban penyusutan mesin. Di debit sebesar 36 juta dan kreditnya pasti akumulasi penyusutan mesin sebesar sama 36 juta rupiah. Kalian ingat, kalau mencari metode jumlah angka tahun, kalian cari dulu JAT-nya, baru